Gunar, welcome to Bahtera and this is Bahtera Talk. Selamat datang di episode ketiga Bahtera Talk. Saya Daniel Gunar akan bersama Anda dalam pembahasan mengenai apa yang dapat kita lakukan sebagai pelaku industri untuk berpartisipasi dalam Invest in Our Planet. Bersama kita sudah hadir Pak Sugi dan Pak Agung selaku pimpinan industri di PT Bahtera Dijaya, di mana Pak Sugi dan Pak Agung adalah expert yang bisa memberikan masukan dan pandangan bagaimana pelaku industri bisa berpartisipasi di Invest in Our Planet. Jadi saya akan buka pembahasan hari ini dengan pertanyaan pertama, kira-kira apa pendapat Pak Agung dan Pak Sugi mengenai tema tahun ini, yaitu Invest in Our Planet, dan bagaimana penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi. Salah satu isu yang paling penting di global saat ini adalah bagaimana semua stakeholder, baik individu, pemerintah maupun pelaku industri, semua berkontribusi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Tema Invest in Our Planet tahun ini mengandung ajakan supaya semua stakeholder melakukan transisi ke renewable energy. Transisi ini sebenarnya membutuhkan investasi yang sangat besar untuk melakukan perubahan dari bahan bakar fosil menuju ke renewable energy. Oke, Pak Agung. Berarti arti dari Invest in Our Planet adalah ajakan untuk ke setiap orang untuk kita melakukan kegiatan dan investasi untuk menjaga keberlangsungan bumi kita. Jadi kira-kira apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, mungkin Pak Sugi? Ya, nyambung jawaban dari Pak Agung dan apa yang kita bisa lakukan. Sebetulnya ini komitmen yang sudah dilakukan pemerintah cukup kontinus, dan kita sebagai pelaku industri kita bisa melakukan perubahan-perubahan solar panel ya, atau recycle product, dan hal-hal itu yang akan membantu planet kita ini akan lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya contribute sedikit dari apa yang kita bisa lakukan, yang mana Bahtera sekarang sudah keep continuing untuk berpikir lebih baik untuk mensupport green energy or renewable energy. Ya. Jadi penerapan yang bisa kita lakukan adalah sebagai pelaku industri, misalnya kita mengurangi bahan-bahan yang tidak terbarukan, kita ganti dengan renewable, dan mungkin sebagai individual kita memilih bahan-bahan yang bisa di recycle ya Pak Sugi ya, kita konsumsi ya. Oke. Apa definisi dari renewable energy, Pak Agung? Ya, renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang bisa diperbarui. Sedikit berbeda dengan istilah green energy ya. Kalau renewable energy itu apapun bahan baku, apapun bahan bakar yang digunakan sepanjang bisa diperbarui kita sebut sebagai renewable. Sedangkan green energy lebih luas, dan biasanya green energy ini berasal dari bahan bakar yang bahan baku yang tidak perlu dibakar, tidak harus selalu dibakar, dan tidak menimbulkan polusi maupun emisi sama sekali. Kira-kira bagaimana para pelaku industri bisa mengoptimalkan ya pemakaian renewable energy di kegiatan mereka sehari-hari? Salah satu cara yang saat ini paling efektif atau paling mudah dieksekusi adalah dengan penggunaan energi matahari, yaitu pemasangan PLTS atap. Ya, mungkin Pak Agung tambahan sedikit mungkin dari kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin bisa disebut sebagai renewable energy, yang mana pemilihan sampah plastik yang non plastik itu pun akan dikondisikan bisa menjadi energi baru ya.
energi baru untuk beberapa bisnis juga dibutuhkan. Saya rasa itu pun bisa menjadi bahan untuk energi ke depan, karena seperti plastik atau yang non plastik mungkin something yang difficult to recycle, itu bisa dipisahkan sendiri ya, seperti kertas atau apa bisa di recycle untuk menjadi kertas baru. Iya, oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk pelaku industri kita bisa memanfaatkan sumber energi yang terbarukan ya Pak Agung, sesuai pembicaraan Pak Agung seperti energi matahari, energi angin, apalagi di Indonesia ini kan potensi energi mataharinya sangat besar ya. Iya, setuju. Dan poin dari Pak Suki juga bisa saya simpulkan, kita memanfaatkan waste material yang susah didaur ulang atau susah diurai oleh bumi, kita pakai sebagai bahan baku di produksi kita berikutnya. Iya, dan seperti itu. Kira-kira kalau dari Bahtera sendiri, Pak Agung dan Pak Suki, apa strategi dan apakah kita akan berkontribusi di Invest in Our Planet ini? Iya, saat ini PT Bahtera Adijaya sudah mulai berpartisipasi atau berkontribusi di yang namanya industri renewable energy ataupun green energy ini. Jadi kita melakukan strategic partnership atau aliansi dengan salah satu perusahaan startup kami, PT Surya Daya Indonesia, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan PLTS atap, untuk mempercepat pemasangan PLTS atap di sektor industri. Diharapkan kerjasama ini bisa membantu pemerintah untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan atau renewable energy, terutama berfokus di customer PT Bahtera Adijaya sendiri. Saya rasa nyambung dari pembicaraan dari Pak Agung, yang mana dari divisi saya pun kita sudah coba berpikir untuk out of the box, di mana chemicals yang digunakan harus bisa recycle dan compostable. Teknologi ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun ke belakang, yang mana pelaku pasar cukup sulit masuk ke dalam dunia ini, karena instead of kita jual barang, kita juga mengedukasi market. Iya, oke, Pak Agung, Pak Suki. Jadi memang ya, untuk beralih ke renewable energy memang ada investasi yang diperlukan. Kira-kira seberapa banyak investasinya Pak Agung, kalau boleh diceritakan lebih lanjut ya? Ya, kalau kita bicara PLTS atap, saat ini investasinya makin turun sebenarnya. Jadi dari beberapa tahun terakhir semakin terjangkau untuk industri. Kalau dihitung dari data dari hasil beberapa survei, itu kurang lebih biaya investasinya per kilowatt peak untuk panel surya atau PLTS atap itu sekitar 15 juta sampai 20 juta. Dan menurut perhitungan itu sudah sangat jauh lebih murah dibanding beberapa tahun yang lalu. Sehingga diharapkan dengan biaya investasi yang mulai terjangkau ini akan memotivasi untuk semua industri mulai beralih atau mulai transisi menggunakan renewable energy. Oke. Mungkin kalau boleh kasih masukan sedikit lagi Pak Agung, by teknologi renewable energy, kalau kita lebih spesifik ke solar panel atau lebih spesifik lagi PLTS atap ya. By teknologi akan terus lebih murah dan lebih murah, yang mana pasar sekarang udah mulai menggeliat untuk melihat kebutuhan ini. Dan
sebagai bisnis itu akan membuat teknologi akan lebih kompetitif. Jadi karena marketnya makin besar, otomatis akan secara cost akan lebih baik. Jadi apa yang tadi Pak Agung bicarakan, sementara antara 15 juta sampai sekian juta itu akan terkoreksi terus dengan demand yang tinggi. Mungkin itu. Iya. Jadi ini adalah tanda yang bagus ya Pak Agung, Pak Suki. Jadi dengan semakin menurunnya modal atau biaya investasi yang diperlukan, artinya kan berarti dari pihak produsen dan pihak konsumer sudah mulai masuk nih ke tren ini, dan diekspektasikan dalam beberapa tahun ke depan tren ini akan terus berjalan ya. Betul. Biayanya akan semakin kompetitif dan seterusnya. Kira-kira kalau kita mengerucut ke strategi dari Bahtera, proposal investasi seperti apa yang kita bawa ya ke potensial klien kita supaya cocok dengan kebutuhan mereka yang mungkin butuh hassle free dan sebagainya. Iya. Strategi untuk PLTS atap ini memang sangat penting, sangat krusial buat pelaku industri terutama ya, untuk beralih ke renewable energy, karena saat ini dengan sistem atau pola atau bisnis model PLN, di mana pihak atau pelaku industri itu sudah siap terima jadi listrik atau energi untuk masuk ke industri mereka, sehingga strategi yang paling tepat untuk memotivasi pelaku industri adalah strategi yang kurang lebih sama ya. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin yang kita sebut sebagai hassle free strategy adalah yang pertama zero investment. Jadi industri tinggal menerima langsung energi tanpa perlu mengeluarkan capex yang sangat besar. Yang kedua adalah perlu ada net saving. Karena net saving ini akan memotivasi dari pelaku industri untuk segera beralih ke renewable energy. Yang ketiga adalah tentunya adalah dengan bisnis model atau dengan pola yang sama seperti mereka menggunakan listrik dari PLN ya. Jadi mereka tinggal setiap bulan membayar sejumlah energi yang dia pakai. Jadi saya kira strategi itu adalah strategi yang paling saat ini paling tepat dan paling cepat untuk motivasi pelaku industri untuk beralih ke renewable energy. Mungkin key point-nya instead of kita mempunyai strategi tanpa investment, satu hal yang paling penting juga strategi kita adalah memberikan satu cost saving ya. Berapa yang kita lakukan hari ini dan berapa yang kita lakukan akan datang dengan adanya renewable energy. Saving yang diberikan oleh kita pada saat project ini continuously grow itu harus signifikan ya. Misalnya kita bayar di PLN berapa dan kita dengan adanya solar panel ini harus bayar berapa. Gap itu yang akan membuat market lebih interest. Saya rasa itu mungkin yang bisa menjadi tambahan dan membuat pasar lebih menggeliat. Betul sekali. Dan berkaitan dengan tema Invest in Our Planet ini, memang tema ini sangat tepat untuk mengajak semua pelaku industri untuk berinvestasi. Mereka bisa berinvestasi di startup company yang memang dia fokus untuk pemasaran PLTS atap. Jadi harapannya adalah semakin banyak investasi yang terkumpul, semakin banyak dana yang terkumpul, dan itu nanti dana itu akan bisa digunakan untuk strategi yang diperlukan, hassle free strategi tadi yang diperlukan untuk memotivasi industri untuk cepat beralih melakukan transisi ke renewable energy. Iya, menarik sekali Pak Agung, Pak Suki. Jadi untuk klien kita switch ke renewable energy, dalam hal ini solar panel, strategi yang kita adopsi adalah zero investment dan
net saving ya. Net saving setelah memasang solar panel, biaya per KW-nya akan semakin murah. Oke, setuju. Selain itu kira-kira ada benefit lain nggak? Kira-kira kalau dari sisi klien, sisi pengguna ya, benefit apa aja yang bisa didapatkan sih dengan mereka memakai atau mereka mengambil proposal kita? Iya, sebenarnya kalau pelaku industri itu salah satu pertimbangan utama selalu adalah cuan atau profit ya, duit ya. Dan sepanjang ada net saving itu sangat akan memotivasi. Dan yang kedua tentunya adalah life impact-nya ya, seperti reduce CO2 emission ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu klaim mereka bahwa industri mereka itu sudah ramah lingkungan atau industri mereka sudah comply dengan yang namanya sekarang yang sangat sedang tren di industri secara global adalah ESG, kepanjangan dari Environmental, Social, and Governance. Dengan mereka menggunakan PLTS atap, itu mereka bisa mempunyai banyak benefit secara komersial dan secara company branding. Oke. Berarti dengan pemasangan renewable energy ini kita sudah memberikan cost efisiensi dan secara brand juga menunjang company tersebut ya, betul ya Pak? Betul sekali. Oke, menarik sekali. Kira-kira kalau kita berbicara soal return on investment, biasa kalau pemasangan renewable energy, solar panel, itu BEP-nya berapa lama dan kira-kira gimana cara kita menghitungnya? Pada umumnya itu kalau dilihat dari banyak sekali informasi yang kita pelajari, itu mereka yang invest di PLTS atap ini akan mendapatkan ROI atau payback periodnya sekitar 7-8 tahun. Artinya dengan pertimbangan bahwa solar panel sendiri itu bisa bertahan selama 25 dan 30 tahun, seharusnya investasi ini menarik sekali. Karena dengan payback period atau ROI 7 tahun, 8 tahun, artinya sisa umur daripada solar panel itu adalah profit yang seharusnya bisa dinikmati oleh para investor. Iya, untuk menunjang keberlangsungan bumi kita, sepertinya payback period 7 tahun cukup manageable. Iya, betul sekali. Seberapa susah untuk kita memulai memakai barang-barang yang bisa di-recycle, contohnya barrier coating tadi? In our country itu supporting this technology itu akan memberikan environment yang bagus buat anak cucu kita untuk terus continuous berkembang. Apa yang biasa kamu lakukan di Jumat malam? Jalan keluar. Kamu adalah Ratel, teman baikmu selalu bisa mengandalkanmu untuk menakuti singa atau melawan ular kobra.